Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Pak Zainal ya. Siap. Zainal Arifin. Pak Zainal Arifin ini banyak penuturan bahwasannya Anda adalah salah satu abdi dalamnya Gus Thorik ya. Iya. Nah, tentu begini Pak. Ini nanti yang akan jadi pertanyaan dari saya terkait HSN, Hari Santri Nasional. Bahwasanya Hari Santri Nasional ini pencetusnya itu adalah beliau Gus Thorik. Nah, betul. Anda selaku abdi dalam, anak dapur ya Pak. Tugas Anda anak dapur ya Pak. Iya, di dapur. Nah, tentunya kan banyak tahu. Jadi menurut kami Anda ini adalah salah satu saksi sejarah HSN. munculnya HSN. Iya. Boleh diceritakan Pak sedikit gitu, mungkin dari awal munculnya ide tersebut, kemudian bagaimana perjalanannya, monggo. Yang pertama itu saya itu mondok itu tahun 2006 di Babu Salam itu. Setelah itu saya di pondok dapat 1 bulan itu ditimbali keluarga dalam untuk menjadi abdi dalamnya Gus Thorik. Nah, terkait HSN ini sedikit banyak saya karena di dalam itu sebelum itu Gus Thorik juga pernah kalau ada tamu wali murid, wali santri atau tokoh masyarakat, tokoh agama itu sering berbicara Hari Santri. Tepatnya yaitu di 2009 itu saya masih ingat betul saat peringatan pertama itu yang awalnya mau dihadiri oleh Yai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tetapi dalam perjalanan menuju hari H itu beliau sakit dan akhirnya saat itu diwakili oleh putrinya yaitu Neng Yeni Wahid. Neng Yeni itu tidak sendiri. Saya ingat saya itu juga hadir suaminya yaitu Pak Dovir itu. Setelah itu juga hadir saat itu Bapak Wakil Gubernur, Bapak Saifullah Yusuf. Kegiatan itu dari siang sampai sore. Nah, dalam acara itu saya ingat betul juga akan dihadiri oleh Yai yang Situbondo itu Pak Rakholil As'ad. Apakah acara ini ada kaitannya dengan HSN Pak? Ya, salah satu itu juga rangkaian kegiatan terkait HSN juga. Tetapi kan sore itu beliau tidak hadir, akhirnya ba'da maghrib beliau rawuh yaitu di pondok pesantren, dan saya juga menjadi salah satu saksi Pak, salah satu saksi penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Bu Yeni Wahid, Neng Yeni Wahid, setelah itu Pak Saifullah Yusuf, setelah itu Yai Rakholil As'ad Situbondo. Dan itu sangat luar biasa menurut kami karena apa? Saya sebagai sebagai santri merasa sangat tersanjung, juga merasa senang karena HSN itu dihadiri oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Begitu. Dan setelah itu di 2010 juga rangkaian HSN itu Hari Santri Nasional itu juga dihadiri Pak Anas Urbaningrum saat itu 2010 ya. Nggih. 2010 karena karena saat itu saya ada di dalam kan bagian buat kopinya Pak. Saya ingat betul itu. Dan juga dihadiri oleh Bupati Malang saat itu Pak Rendra. Saat itu saya karena mempunyai salah satu dokumentasi saat itu ada Pak Anas Urbaningrum dan juga ada Bupati Malang saat itu Pak Rendra dalam kegiatan SN 2010 itu.
Gitu. Setelah itu ya rangkaian kegiatan juga banyak terkait HSN. Tapi itu masih gebiar HSN yang hanya dilakukan oleh Babu Salam. Babu Salam, ya. Kan ya. belum disahkan. Belum disahkan oleh Presiden saat itu. Oke, itu disahkan setelah diawali dengan hadirnya salah satu calon presiden yang saat itu ketika hampir ke pemilihan umum, ada salah satu calon yang hadir ke Babu Salam, dan konon katanya calon ini ada penandatanganan kontrak terkait usaha dan upaya untuk mengesahkan HSN secara nasional. Bapak Jokowi, tidak apa-apa saya sebut ya. Iya, tidak apa-apa. Oke. Nah, itu tepatnya pada 2014, Pak. Iya. Seingat saya. Iya. Pak Jokowi itu datang ke Babu Salam. Nah, Bapak selaku abdi dalamnya Gus Tori, kira-kira sejauh mana tugas Bapak ketika kehadiran beliau ke Babu Salam? Saat itu saya juga masih ingat betul, Pak. Di Pak calon presiden itu mau datang saat di pondok pesantren itu hari liburan. Nah, hanya ada tidak terlalu banyak santri yang tidak pulang, dalam artian masih ada begitu. Saya itu juga masih ingat betul malam itu beliau dawuh ke santri dalam itu agar jangan jauh-jauh dari pondok pesantren karena nanti akan ada tamu begitu. Tak tahu tamu siapa, kami tidak paham saat itu. Akhirnya saat itu acara itu rencana awal jam 2, katanya informasi Pak calon presiden ini, Pak Jokowi ini mau datang. Ternyata mundur lagi asar. Setelah itu mundur lagi sampai akhirnya itu malam. Kegiatan itu dihadiri oleh Pak Presiden, calon presiden Pak Jokowi, yang mana saat itu tahu betul terkait kontrak politik untuk memperjuangkan Hari Santri Nasional itu oleh calon presiden saat itu. Berarti memang betul saat itu ada penandatanganan kontrak untuk upaya mengesahkan HSN secara nasional. Betul. Jika Pak Jokowi terpilih, betul. Nah, Bapak ikut menyaksikan waktu itu? Saya ikut menyaksikan betul, ya. Sampai beliau datang dan masuk ke dalam saat itu sampai mempublish secara terbuka. Saat itu ada di depan pondok pesantren, tepatnya saat itu saya ingat betul menghadap ke timur. Yang hadir saat itu ada Pak Anas, ada Pak Basarah dan juga tokoh-tokoh saat itu. Nah, baik. Berikutnya begini, Pak Zainal. Kemudian setelah ikrar tersebut, alhamdulillah ternyata Pak Jokowi betul-betul terpilih menjadi presiden, dan kemudian setelah sekian waktu HSN ini betul-betul disahkan oleh pemerintah. Namun ini kan di luar harapannya beliau Gus Torik yang awalnya menghendaki 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Ternyata disahkannya pada 22 Oktober setiap tahunnya. Nah, yang perlu saya tanyakan begini, Pak Zainal. Apakah Pak Zainal ini punya penilaian bagaimana Gus Torik? Ya, bagaimana Gus Torik? Tanggapannya, responnya beliau, kok ternyata disahkannya bukan 1 Muharram melainkan 22 Oktober. Iya. Iya, monggo. Itu menurut saya kan begini. Tidak lepas yang namanya itu perpolitikan kan begitu. Tetapi di sisi lain memang saya akui saat itu dinamika yang terjadi karena kepentingan politik, mungkin kedekatannya presiden saat itu. Kenapa kok tidak penetapannya tidak sesuai saat tahun 2015 kemarin saat kampanye kan begitu.
Ya kalau menurut saya secara pribadi ya tidak sesuai dengan yang apa dia tanda tangani dan apa yang beliau dipublish saat itu secara media dan secara terbuka saat itu. Tetapi di sisi lain manfaat dari adanya HSN ini tentu sangat luar biasa. Saya ingat betul Gus Torik itu saat saya di dalam itu saat bahasa Jawa itu ngopeni ngerumat pelihara burung perkutut saat itu. Beliau dawuh ke saya, HSN ini akan menjadi salah satu pemersatu di Indonesia. Setiap golongan nanti dan masyarakat pada umumnya akan menjadi pemersatu dengan adanya HSN. Dengan adanya Hari Santri ini nanti akan tidak menjadi sebelah mata, katanya beliau itu. Dan saya saat itu mengamini apa yang beliau ucapkan pada saya. Dan salah satunya yaitu, dan ada lagi beliau itu pernah ngomong ke saya itu, Pak, jangan lupa Zainal setiap sampean gitu ke saya, jangan lupa didoakan Hari Santri ini mudah-mudahan barokah buat Indonesia pada umumnya dan bangsa dan negara, begitu. Baik. Nah, sampai saat ini ya, kan mulai dari disahkan sudah kesekian kali, ketujuh kali ya Pak, HSN ini diperingati. Nah, apa yang Bapak rasakan terkait tadi harapan manfaat yang disampaikan oleh Gus Torik tadi? Mungkin bisa dirasakan Pak, menurut Pak Zainal. Dengan adanya HSN ini Pak, Hari Santri Nasional ini, manfaatnya itu sangat luar biasa. Sekarang sudah tidak terkotak-kotak yang namanya A, B, C. Semua itu menjadi satu. Dan salah satu manfaatnya sekarang ini adalah masyarakat tahu tentang santri itu apa. Nun sewu. Kalau dulu saat saya kecil itu yang namanya santri itu alumni pondok pesantren yang pernah ngaji, tanda kutip saat itu. Dan hari ini sudah tidak membeda-bedakan. Kata beliau pernah juga saat menyampaikan di beberapa pertemuan itu, insan taat Republik Indonesia itu sudah dinamakan santri. Nah, itu beliau yang sering ada sambutan atau pertemuan, beliau sering menyampaikan hal tersebut. Intinya Hari Santri ini menjadi pemersatu di negara kita dengan adanya HSN, dan banyak event-event memperingati HSN kan gitu. Semarak sekali Pak sekarang Pak. Nah sampai banyak harapan manfaat untuk umat ini sudah tercapai, sudah terasa di masyarakat gitu loh Pak. Makanya beliau juga menyatakan dan dengan ikhlas legowo, meskipun tidak ditetapkan setiap 1 Muharram dan diperingati setiap 22 Oktober, beliau sudah legowo karena manfaatnya memang bahkan internasional katanya. Baik, sekarang ini Pak yang mau saya tanyakan. Kalau dulu Bapak abdi dalam, abdi dalam sampai lulus itu Pak, sampai lulus. Sekarang sudah boyong, bisa kasih tahu Pak, Bapak sekarang mungkin punya kesibukan apa di rumah? Kalau alhamdulillah Pak, ini salah satu barokahnya doanya guru, doanya orang tua, dan barokahnya pondok pesantren dan semua guru-guru. Hari ini saya sudah pulang kan begitu Pak, sudah diterjun di masyarakat. Hari ini saya diberi amanah menjadi ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kecamatan Bantul. Nah, ini sekali lagi saya tuh ingat pesannya guru, yaitu Al-Mukarram Bu Nyai Maskuroh saat itu. Beliau, saya di dalam itu Pak ya, saya itu masih ingat betul dawuhnya beliau itu.
sampeyan ndek endi ae nal sing penting manfaat. Opo ae sing sampeyan lakoni sing penting iku manfaat gawe wong akeh. Mungkin inilah salah satu doanya beliau. Saya hari ini menjadi ketua dengan di organisasi Gerakan Pemuda Ansor ini, mudah-mudahan Pak dengan barokahnya doa tadi itu memberikan manfaat kepada semua kalangan, khususnya Nahdlatul Ulama. Nahdien gitu. Terima kasih. Paling akhir Pak. Okay. Saya hanya ingin meminta syahadah atau persaksian dari Bapak Zainal karena memang saksi sejarah waktu itu. Iya, iya. Betulkah Anda mengakui dan mau bersaksi bahwasanya pencetus penemu ide pertama HSN ini adalah Gus Torik, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam? Iya, saya sebagai salah satu saksi bahwasanya pencetus Hari Santri Nasional adalah Kiai Torik bin Ziyad atau Gus Torik. Gitu Pak, itu baik. Saksi, karena salah satu saksi ya gitu kan. Nah, terima kasih Pak Zainal. Ye, sami-sami. Mungkin cukup bagi kami untuk mencari informasi dari Anda terkait sejarah sebenarnya Hari Santri Nasional mulai awal ide munculnya sampai disahkan dan sampai saat ini. Terima kasih banyak Bapak Zainal. Ya, sami-sami. Saya ikut berdoa mudah-mudahan manfaat. Amin, 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 amin. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.